Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Sinar mentari mulai menyongsong naik menjadi terik. Listia terbangun sembari memicingkan kedua matanya karena sinar yang menyeruak masuk ke ruangan kamarnya karena hordeng tebal sama sekali tak tertutup, menyisakan helaian tirai tipis berwarna putih. Listia bangkit dari pelukan suaminya dan duduk dengan masih tetap menutupi tubuhnya mengenakan selimut tebal. Merasakan pergerakan dari tubuh Listia, Damar pun ikut terbangun pada akhirnya. Mas, maaf malah kebangun ya. Udah siang ya? Sekarang udah jam 10, Mas. Oh, kamu mau kemana? Ya mandi lah, Mas, aku ikut. Berdua? Damar tersenyum menyeringai. Yang ada malah nanti ujung-ujungnya kita malah gak mandi, Mas. Kamu bisa aja. Damar tergelak pada akhirnya menanggapi perkataan istrinya itu. Ya, setelah semalaman bergelayut dan adu banting, mereka akhirnya baikan lagi. Pada hari weekend itu mereka tampak bersantai di rumah menghabiskan hari bersama-sama dengan Leona. Damar terlihat akrab dan menyayangi Leona walaupun sebenarnya Leona hanyalah sebatas anak sambungnya. Listia menyaksikan betapa akrabnya Damar dan Leona. Damar mengajak main Leona dengan penuh keceriaan di lantai ruang keluarga dengan beralaskan karpet bulu yang membuat mereka nyaman bersenda gurau di sana. Listia melihat suaminya itu adalah sosok yang penyayang, yang mana semua itu dia rasakan jauh berbeda daripada dengan Rangga. Bahkan di saat sedang berkumpul sekalipun, Rangga justru lebih sibuk dengan ponselnya. Tapi kali ini Listia melihat pemandangan yang lain, yang mana dirinya melihat Damar sama sekali tak membawa ponselnya dan meninggalkannya di kamar sana. Pria tampan bertubuh tinggi tegap itu justru lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Sungguh tak disangka-sangka, ternyata masalah yang mereka hadapi sebelumnya dapat terlewati dengan sebagaimana mestinya. Dalam hati Listia sebenarnya sangat mempercayai Damar. Akan tetapi video yang Tania perlihatkan kepadanya itu justru mampu membuat hatinya terbakar rasa cemburu. Hari itu mereka lalui dengan bersenda gurau bersama. Hingga sore hari telah tiba, Damar berinisiatif mengajak anak dan istrinya itu untuk pergi bermalam minggu di luar rumah. Di sisi lain, Kak, ini malam minggu loh, Kak. Karangga gak mau ngajak aku keluar gitu? Emangnya kalau keluar mau pergi kemana? Ya kemana aja terserah Kak Rangga. Mau dinner terus nonton juga gak apa-apa. Justru aku merasa senang banget pastinya. Yaudah, kalau gitu kamu siap-siap ya, dandan yang cantik. Terus kita keluar jalan malam mingguan sesuai kemauan kamu. Dinner dan nonton. Tentu saja hal itu membuat Rahma bersorak gembira. Dirinya sangat senang dikala permintaannya sama sekali tidak ditolak oleh Rangga. Makasih banget, Kak. Gak sia-sia selama ini aku sayang banget sama kamu. Beberapa lama dan Rahma bersiap-siap. Pada akhirnya mereka pun keluar dari rumah dengan penampilan yang cukup stylish, lengkap dengan kedua tangan yang saling bersahutan. Sayang, kita mau dinner kemana nih? Ada deh. Intinya kamu tenang aja. Yang pasti tempat itu cukup istimewa dan kamu pasti bakal seneng banget di sana. Ah, so sweet banget.
Kalau kayak gini gimana aku bisa jauh-jauh apalagi lupain kamu? Kayaknya aku gak bakalan sanggup deh. Rangga tersenyum dengan diakhiri hidung mancungnya menyapu pipi Rahma dengan manja. Thank you sayang, ucapnya yang berbisik manja di telinga Rahma. Tapi kalau kayak gini roman-romannya bakal ada maunya deh. Bisa jadi nanti pas pulang-pulang aku lah habis-habisan deh ini kayaknya. Ya emangnya kenapa? Makanya jadi cewek jangan suka bikin candu. Kak Rangga bisa aja, tapi kak, aku maunya di mall aja, biar gak capek di jalan. Kalau di mall habis dinner kita bisa langsung cari bioskop. Ya udah ya sayang, apa sih yang gak buat kamu? Di lain sisi, kita mau kemana lagi nih? Leona masih mau main gak sayang? Tanya Damar yang meminta pendapat dan berakhir berbicara kepada Listia sembari menowel hidung kecil Leona. Leona udah puas deh kayaknya mainnya. Kelihatan capek banget tuh dia. Iya sih. Ya terus sekarang kamu mau kemana lagi? Aku sebenarnya udah lapar banget deh ini. Oh iya ya. Ya udah, kalau gitu kita cari tempat makan ya. Ya udah ayo. Tapi Mas, aku mau ke toilet sebentar ya. Oh ya udah. Biar aku tunggu di sini ya. Iya Mas. Setelah beberapa lama di dalam toilet, akhirnya beberapa saat kemudian pun Listia kembali untuk menghampiri mereka. Namun Listia perlahan menghentikan langkah kedua kakinya ketika dirinya melihat pemandangan lain di sana. Ya, Listia mendapati Damar yang menggendong Leona yang berada dalam pelukannya. Pria tersebut menggendong dan mengayun lembut dengan penuh kasih sayang. Sepertinya Leona sedang mengantuk dan bersiap ingin tidur, sehingga Damar pun melakukan hal seperti itu pada saat itu juga. Bibir Listia seakan mereka senyum melihat pemandangan seperti itu. Dirinya merasa jika Damar memang benar-benar tulus kepada Leona, seperti halnya yang ia lihat pada saat itu. Padahal di sana tidak ada Listia. Namun Damar tak segan-segan dengan repotnya menggendong tubuh gempal Leona dan berusaha untuk menidurkannya dengan sebuah gerakan yang mengayun dan suara yang mendesis seolah sebagai iringan ke tidur untuk Leona. Kenapa? Apa Leona rewel? Shh, desis Damar yang agak mengeras sebagai tanda agar Listia tidak mengeraskan suaranya agar tidak membangunkan Leona yang baru saja terlelap. Dengan pelan Mbak Yati pun menjelaskan. Iya bu, tadi rewel, kata Pak Damar sih ngantuk. Ternyata beneran ngantuk. Oh, gitu. Yaudah yuk, kita cari tempat makan yang ada sofanya aja ya, supaya Leona bisa nyaman. Iya mas. Udah tidur pak? Damar mengangguk seolah sebagai jawaban dari pertanyaan Mbak Yati tersebut. Kalau udah tidur sini biar saya yang gendong pak. Gak apa-apa mbak, biar aku aja yang gendong, tolaknya namun dengan sopan dan bersuara khasnya yang lembut. Pada dasarnya Damar juga tidak tega jika harus melihat Listia ataupun Mbak Yati berlama-lama menggendong Leona. Seperti pada umumnya keluarga yang bahagia, itulah yang dapat dilihat dari keluarga kecil Listia. Dengan sangat asyik mereka makan malam bersama, terlihat cukup santai, saling mengobrol membahas apapun yang kiranya ingin mereka ketahui dari satu sama yang lainnya. Setelah puas menikmati malam di mall, bermain, makan, berbelanja, sehingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka berjalan dengan diiringi obrolan dan bersenda gurau dengan Leona yang masih saja tertidur di dalam dekapan Damar yang menggendongnya. Ada yang mau dibeli lagi gak? Kalau aku sih gak ada. Kamu ada gak Mbak Yati? Gak ada bu, ini udah cukup semua kok. Ya udahlah mas, kita pulang aja. Lagian ini udah jam 9 malam. Kamu juga capek dari tadi gendongin Leona terus. Ucap Listia yang menggenggam erat tangan kanan Damar, bahkan sesekali menyandarkan kepalanya pada lengan kekar Damar sambil berjalan santai. Namun langkah mereka perlahan terhenti ketika pandangan mereka tertuju pada suatu objek, yang mana mereka mendapati Rangga bersama dengan Rama berjalan dari arah yang berlawanan dari mereka.
Begitu juga dengan Rangga dan Rahma yang tampak tercengang melihat istrinya bersama dengan Damar. Pandangan Rangga seakan melebar dengan rahang yang tampak mengeras ketika melihat pemandangan di hadapannya. Terlebih-lebih dirinya melihat Damar menggendong Leona dalam pelukannya dan tangan kanannya menggandeng tangan Listia. Pria yang tiba-tiba raut wajahnya berubah dingin itu seperti sedang melihat keluarga yang bahagia di hadapannya. Tatapan Rangga menajam seolah ingin sekali dia menerkam. Hai mantan kakak ipar, sapa Rahma yang seakan mengejek Listia dengan kedua tangan yang mendekap lengan kanan Rangga dengan manja. Listia tak tersenyum dengan penuh percaya diri, namun tak menjawabnya, hingga pandangannya kini beralih menatap Rangga yang sedang menatap Damar dengan tajam. Apa kabar Rangga? Kayaknya terakhir kita ketemu waktu di rumah sakit saat Listia kecelakaan kan? Apa ini istri kamu? Sambung Damar yang melihat Rahma merangkul erat lengan Rangga. Bukan, dia adiknya, adik multi talenta, sindir Listia yang menatap Rahma dengan santai. Damar yang sebenarnya sudah mengetahui akan semuanya itu pun hanya tersenyum. Sedangkan Rangga kini kembali meliriknya lalu berkata, ada hal yang mau aku omongin sama kamu, ujarnya yang tampak serius dan tak ingin berbasa-basi lagi. Damar pun melirik Listia, dan istrinya itu mengangguk pelan sembari bersiap mengambil alih Leona dari gendongannya. Hingga pada akhirnya Damar dan Rangga kini berdiri di tepian lantai mall yang berpagar pembatas kaca. Listia dan Rahma kini saling berhadapan satu sama lain. Pandangan mereka saling beradu seolah penuh makna daripada tatapan masing-masing itu. Ngomong-ngomong, suami baru Kak Listia ganteng juga ya, puji Rahma yang tampak memanasi Listia. Iya dong, cari suami baru itu minimal harus lebih dari yang sebelumnya. Harus lebih ganteng, harus lebih kaya, harus lebih pintar, harus lebih berbakat, dan harus lebih bermanfaat bagi orang lain. Gimana? Banyak kelebihannya kan suami baru aku? Timpa Listia dengan puas sehingga membuat Rahma tampak bernafas cukup keras, seolah ada sesuatu yang terbakar di dalam hatinya. Sedangkan Damar dan Rangga yang berdiri saling bersandingan mengobrol tampak santai dari kejauhan. Meskipun sebenarnya obrolan mereka sangatlah tajam. Bibir tersenyum namun ucapan saling menohok satu sama lain seolah ingin menunjukkan argumennya masing-masing. Ada apa? Apa kamu senang? Ucap Rangga yang tampak to the point kepada Damar. Tentu saja senang. Jalan sama anak dan istri. Kenapa gak senang? Gak usah pamer kemesraan di depan umum. Kalau satu-satu ujung-ujungnya hancur juga. Rangga, apa kamu sedendam itu ya? Sampai-sampai kayaknya kamu gak bisa nerima kalau istri kamu yang dulu itu sekarang sudah jadi istri aku. Apa kamu bangga? Tentu saja bangga. Siapa yang gak bangga bisa nikahin perempuan kayak Listia? Baik, humoris, ya walaupun kata orang dia biasa saja, tapi bagi aku dia cantik. Dan yang paling utama, dia bisa ngelayanin suami dengan baik. Tapi seenggaknya aku udah pernah ngerasain itu lebih dulu. Damar mencoba tetap tenang dan bahkan menyimpulkan sebuah senyuman. Enggak. Kamu gak pernah ngerasain itu semua. Karena kamu terlalu sibuk sama ego kamu sendiri. Sampai-sampai kamu gak tahu kalau ada berlian yang kamu acuhkan. Rangga yang semula tersenyum itu pun perlahan melenyapkan senyumannya, seolah pria itu merasa kesal dengan balasan dari Damar kepadanya. Aku pernah bertekad sama diri sendiri, kalau apa yang pernah jadi milik aku yang kamu ambil, akan aku pastikan cepat atau lambat semua itu akan balik menjadi milik aku. Lanjut Damar yang kali ini benar-benar membuat Rangga tersulut emosi.
Jangan bangga kamu, Damar. Kamu pikir kamu bisa selamanya baik-baik saja hidup sama Listia? Enggak. Dan akan aku pastikan, cepat atau lambat, hubungan kamu dan Listia pasti akan hancur. Ucap Rangga yang kemudian berpaling pergi meninggalkan Damar yang kini perlahan melenyapkan senyuman dari bibirnya. Jangan bangga dulu, Rangga. Jangan terlalu yakin. Sampai kapanpun aku gak akan pernah lepasin Listia gitu aja. Aku gak akan biarin kamu mengambil untuk yang kedua kalinya dari aku. Laki-laki brengsek kayak kamu gak pantas untuk perempuan sebaik Listia. Jangan harap kamu bisa dapetin apa yang kamu mau, bahkan Liona sekalipun. Karena aku gak akan biarin kamu ambil Liona dari tangan ibunya. Batin Damar yang bertekad untuk mematahkan apa yang sedang diinginkan oleh Rangga. Dalam perjalanan pulang itu, Listia beberapa kali melirik pada Damar seolah dirinya sangat penasaran. Dan sedari tadi selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Rangga bicarakan dengan dirinya saat berada di mall tadi. Jangan ngeliatin terus. Aku tahu kalau aku itu ganteng. Ujar Damar yang menyadari jika Listia dari tadi menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun karena Damar tidak ingin membuat suasana kebersamaan dengan istrinya itu menjadi canggung, pada akhirnya Damar menjadikannya sebuah canda. Dan benar saja, karena ucapan Damar tersebut Listia justru terkekeh kecil dibuatnya. Pede banget sih. Siapa juga yang ngeliatin kamu? Ada apa sih? Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Tadi Rangga ngomongin soal apa? Biasa laki-laki. Gak begitu penting juga kok yang diomongin. Yakin? Tapi kok aku ngerasanya ada yang lain ya? Gak ada, sayang. Dia cuma bilang kalau dia titip Leona dan kamu. Udah, itu aja kok. Kamu gak bohong kan, Mas? Nah, bentar. Ini nih yang jadi problemnya itu ya kayak gini. Masih saling aja nutup-nutupin ya. Ya begitulah. Kita lanjut. Damar tersenyum tipis kemudian menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang tak berarti. Seolah dalam hatinya dia sangat berat untuk berkata jika dirinya tidak berbohong. Sebab itu Damar tidak mengatakan apapun kecuali hanya sebuah gelengan dan senyuman kepada Listia. Bukan niat hati Damar ingin membohongi istrinya. Akan tetapi Damar merasa jika hal itu tidaklah penting untuk dibahas. Terlebih Listia sekarang sudah menjadi istrinya. Dan mereka hidup cukup bahagia tanpa harus adanya orang ketiga. Listia mencoba untuk tersenyum meskipun di dalam hatinya dia masih tetap ragu. Dan masih penasaran dengan apa yang telah dibicarakan oleh Rangga, mantan suaminya. Bukannya apa-apa. Yang ditakutkan oleh Listia adalah jika Rangga bisa mengancam Damar pada saat itu. Karena bagaimanapun juga Listia cukup memahami sifat dan karakter dari mantan suaminya itu. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, pada akhirnya mobil yang dikendari oleh Damar telah sampai di kediamannya. Dibantu oleh Mbak Siti yang menurunkan semua barang-barang belanjaannya, Damar justru lebih memilih untuk menggendong putri kecil kesayangannya yang sedari tadi sudah tertidur dengan lelapnya. Lihat deh, tidurnya dia nyenyak banget ya. Tadi dibawa muter-muter juga dia gak bangun. Iya mas, dia kalau tidur nyenyak banget kalau lagi capek. Biasanya juga kalau digendongan itu bentar-bentar bangun. Ini gak sama sekali. Dia kecapean loh. Seharian main tidurnya juga bentar kan. Ditambah tadi juga dia mainnya asik banget tuh. Mas, makasih banyak ya. Karena kamu udah baik banget sama Leona. Awalnya aku pikir kamu cuma butuh aku aja dan gak peduli sama Leona. Tapi ternyata dugaanku selama ini salah. Ternyata kamu benar-benar sayang sama Leona. Kamu yakin aku baik sama Leona? Hah? Menurut aku masih kurang pantas buat jadi seorang ayah. Karena aku gak bisa ada di setiap saatnya buat Leona. Enggak mas, enggak.
Bagi aku dan Leona, kamu itu udah sangat baik. Dan aku bersyukur banget karena aku bisa nikah sama kamu. Kamu laki-laki yang bertanggung jawab buat istri dan anak kamu. Thank you. Karena kamu udah beri aku kesempatan untuk jadi suami dan ayah dari anak kamu. Keesokan harinya Damar bangun di pagi buta. Dengan perlahan dia bangkit dari tempat tidurnya karena tidak ingin membangunkan istrinya. Dengan langkah santai, pria berkaki jenjang itu melangkah ke kamar mandi. Sebelum akhirnya dia keluar dengan penampilan khas pria yang akan berjogging. Pukul 6 pagi Damar keluar dari rumah mewahnya itu dengan dibukakan pintu oleh satpam yang menjaga rumah. Dengan langkah cepat Damar berjalan seolah tengah melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum dia berlari di pagi hari yang terbilang cukup cerah. Iya, kebiasaan Damar memang di kala libur bekerja dia menyempatkan diri untuk berjogging ataupun melakukan gym di tempat fitness. Namun setelah menikah Damar tidak pernah lagi mendatangi tempat fitness yang biasanya disambanginya. Setelah mentari mulai menyingsing ke atas langit yang cerah, Damar kembali pulang dengan keringat yang membasahi keningnya. Dari jogging, Mas? Iya. Kayak gitu ya, gak bangunin loh. Kan aku bisa ikutan. Kamu tidurnya nyenyak banget. Mana tega aku bangunin. Padahal dibangunin juga gak apa-apa. Iya deh ya, nanti lain kali. Oh ya, nanti malam aku diundang ke pesta anniversary pernikahan teman. Terus? Ya nanti kita berangkat sama-sama. Oh ya udah. Nanti aku bilangin Mbak Yati supaya boboin Leona agak sorean. Ngapain? Ya biar dia gak nangis kalau kita pergi. Ajak aja lah, ngapain ditinggal. Tapi Mas, kenapa? Emangnya kamu gak malu kalau teman-teman kamu tahu? Lah tahu apa? Ya tahu kalau kamu nikah sama janda dan punya anak tiri. Lah kamu ngomong apa sih? Terserah orang lain mau ngomong apa. Aku gak peduli. Lagian bagi aku Leona anak aku. Anak kita tetap anak. Gak ada tiri-tirian. Damar menegaskan kepada Listia yang sepertinya masih saja belum percaya diri dengan keadaannya. Sebenarnya bukan maksud hati Listia untuk tinggalkan Leona di rumah hanya bersama dengan babysitternya. Akan tetapi satu sisi dirinya juga merasa tidak enak hati kepada Damar. Listia takut jika Damar akan malu jikalau dirinya di acara mewah itu dia harus didapati oleh teman-temannya yang ternyata Damar telah menikah dengan seorang janda. Berbicara tentang seorang anak, ibu mana yang tega bersenang-senang namun meninggalkan anaknya yang baru saja berusia 2 tahun hanya dengan pengasuhnya di rumah. Tentu saja itu bukanlah sifat dari Listia, karena wanita itu adalah tipe orang yang keibuan dan juga sangat memperhatikan keluarganya. Melihat Damar yang sedemikian rupa kukuhnya ingin mengajak Leona, tentu saja Listia hanya tersenyum pada saat itu. Pada dasarnya sebenarnya dirinya lagi-lagi hanya mengetes suaminya. Mungkinkah Damar akan membiarkan Leona tetap tinggal di rumah? Atau mungkin mengajaknya ikut serta bersama mereka? Dan pada saat malam hari telah tiba, Listia dan Damar telah sampai di acara pesta tersebut, yang mana pesta itu tampak terlihat meriah dengan suasana yang mewah dan juga dihadiri oleh segenap para dokter dan para perawat beserta para tamu undangan yang lainnya. Congratulations, long last Dr. Chris. Halo Dr. Damar. Thank you very much. Oh ya, kenalin, ini istri dan anakku. Mereka menyambut dan mengobrol dengan ramah. Pada akhirnya Listia berjalan-jalan mengitari pesta tersebut dengan menggendong Leona yang tampak tidak bisa diam. Hei Mbak, apa kamu istrinya Dr. Damar? Iya benar Kak. Oh, pantesan dari tadi lihat kamu selalu sama Dr. Damar. Oh iya, dengar-dengar Dr. Damar belum lama nikah ya? Kalau nggak salah kurang lebih baru 3 atau 4 bulanan gitu kan? Listia tersenyum sebagai jawaban dari wanita tersebut. Oh, jadi benar. Nah, terus yang Mbak gendong ini anak siapa? Sambungnya kemudian yang seolah-olah tampak disengaja untuk menanyakan hal itu. Dalam hati Listia sebenarnya sudah merasakan ada kejanggalan dari para wanita itu, yang mana mereka sepertinya tidak menyukai akan kehadiran Listia di sana.
Atau bisa dibilang sepertinya mereka cukup mengagumi Dokter Damar. Listia menatap wanita yang dari tadi bertanya itu dengan tatapan yang sama sekali tidak terlihat segan sedikit pun. Walau dalam hati Listia cukup kesal, akan tetapi wanita itu tetap berusaha bersikap sopan dan ramah demi menjaga image suaminya. Jadi gimana? Baru beberapa bulan nikah tapi udah punya anak segede ini? Tanya lagi yang rupanya masih tetap saja tak menghentikan sindirannya. Listia yang tetap tersenyum itu pun seolah ingin menjawabnya, namun dirinya ingat betul jikalau pada saat ini sedang mengikuti acara suaminya, dan rupanya Listia pun akhirnya ingin mengakui jika anak yang diajaknya itu bukanlah anak kandung Damar. Ini anak kami. Kami menikah secara siri sebelumnya dan menikah secara resmi di 4 bulan yang lalu. Oh, begitu ya dok. Maaf dok. Mas, kenapa kamu gak bilang kalau Leona itu? Shh. Aku udah bilang sama kamu, gak ada istilah anak tiri di kehidupan aku. Anak ya tetap anak. Anak kamu berarti anak aku juga. Jadi jangan bilang kalau Leona itu cuma anak tiri aku. Gak tahu kenapa rasanya sedih banget dengernya kalau gitu. Aku cuma gak mau kamu malu loh mas. Jujur ya Lis, aku sama sekali gak malu. Cuma aku mengkhawatirkan psikis Leona suatu saat nanti, yang mana dia adalah anak broken home. Kamu harus pikirin itu dari sekarang ya, ujarnya dengan suara yang pelan dan hampir berbisik. Listia seakan terdiam terpaku, dirinya merasa jika ucapan dari Damar itu sangatlah benar. Meskipun tidak menutupi kemungkinan jika hubungan antara anak dan ayah kandung tetaplah terjalin, tetapi bagi Leona suatu hari nanti pasti menginginkan sebuah pengakuan dari Damar yang juga dapat menerima dirinya sebagai anaknya sendiri. Apa Damar dan menerapkan akan hal itu mulai dari sejak dini. Bukan karena malu jika orang lain mengetahui Leona adalah anak sambungnya, akan tetapi Damar hanya merasa jika dirinya perlu mengakui Leona adalah anak kandungnya. Mbak Yati yang sedari tadi tengah asik mencicipi berbagai hidangan itu pun pada akhirnya mendekat. Sini bu, Leonanya, pintanya kepada Listia yang memang sedang menggendong Leona. Tapi kayaknya udah mulai ngantuk deh mbak. Iya bu, nanti saya timang-timang biar tidur, ujarnya yang seraya mengambil alih Leona dari tangan Listia dan membawanya agak menjauh dari kebisingan. Damar terlihat sibuk membenahi pakaian Listia yang sedikit kusut akibat menggendong Leona sebelumnya, dengan arah wanita yang berada di sana tertuju kepada Damar yang nampak menunjukkan sosok pria yang begitu perhatian. Namun pada saat itu juga Damar dihampiri oleh seorang temannya yang juga sesama dokter. Pria itu menyapa dengan akrabnya seolah sudah terbiasa mengobrol dengan Damar. Halo bro. Hey, mana pasangan kalian? Jangan gitu dong bro, mentang-mentang udah punya pasangan. Ya makanya cepet-cepet cari cewek dong. Cewek mah banyak bro, tapi masalahnya pada mau gak nih sama gua? Ngarang aja lo Van. Mana mungkin si cewek gak mau sama lo sih? Ya nyatanya sampai sekarang gak ada gandengan kan? Jangan-jangan lo simpen lagi. Timpal teman lain yang bernama Aru. Kalau punya, ngapain gua simpen? Mending gua pamerin lah. Canda tawa mengiringi obrolan mereka yang tampak asik bertiga, sehingga membuat Listia merasa tak dihiraukan di sana. Merasa Damar sedang asik meladeni obrolan teman-temannya, akhirnya Listia hendak berpaling dari hadapan mereka. Namun perlahan tangan kanan Damar meraih dan menggenggam jemari Listia. Walau suaminya itu tengah sibuk berbicara pada teman-temannya, namun siapa sangka dalam hatinya selalu memperhatikan dan peduli terhadap Listia. Lihat tangannya digenggam oleh Damar, Listia pun menjadi terheran bisa-bisanya Damar menyempatkan diri untuk menggenggam tangan Listia di saat wajahnya justru sedang terfokuskan menghadap teman-temannya. Listia tersenyum seolah merasa senang akan perhatian Damar tersebut. Damar merasa jika dirinya ingin Listia tetap tinggal di sampingnya. Setelah asik bercengkrama dengan teman-teman seprofesinya bersama Listia juga tentunya, tak terasa waktu menunjukkan gelapnya malam yang semakin melarut. Dan mereka pun akhirnya segera kembali pulang ke kediaman mereka.
Saat perjalanan pulang, Listia tampak fokus memangku Leona yang berada dalam dekapannya. Dari kapan Leona tidur, Mbak? Dari pas masih di sana kok, Pak. Dia sedikit rewel terus tidur. Kasihan. Di sisi lain, Rangga sedang duduk di sebuah kafe. Pria itu tampak menikmati suasana syahdu yang diiringi dengan musik jazz di sana. Jazz apa jazz, nggak tahu lah. Namun tiba-tiba lamunannya terpecahkan ketika mendapati seseorang wanita datang menghampiri dan duduk di hadapannya. Ya, wanita itu adalah Tania. Dirinya yang tersenyum kepada Rangga seolah menatapnya dengan penuh percaya diri dan penuh dengan makna. Siapa kamu? Perkenalkan, aku Tania. Ada perlu apa? Aku tahu kamu pasti lagi mikirin Listia kan? Bagaimana kamu bisa kenal sama Listia? Gak penting deh. Aku bisa kenal atau gak sama Listia. Yang jelas aku nemuin kamu cuma mau kasih penawaran. Apa maksud kamu? Kamu gak mau kehilangan Listia kan? Ya, gimana kalau kita bekerja sama buat misahin Listia dan Damar? Oke. Sekarang aku paham. Apa kamu suka sama Damar? Bisa dibilang begitu. Kamu yakin ini bisa nguntungin aku? Kenapa enggak? Secara, kalau Listia bercerai sama Damar, kamu bisa leluasa deketin Listia kan? Rangga yang semula terdiam kini perlahan tersenyum, seolah dia tertarik dengan rencana Tania yang dianggapnya sangat menjanjikan itu. Rangga merasa memiliki teman yang sejalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan olehnya. Keesokan harinya, di saat Listia terbangun dari tidurnya, dia mendapati Damar yang sudah tidak ada di sampingnya. Listia melirik jam dinding di atas sana yang menunjukkan pukul 6:30. Mas Damar? Aneh. Masih jam segini masa dia udah berangkat ke rumah sakit ya? Akhirnya dengan langkah layu Listia keluar dari kamar dan turun ke lantai dasar sana. Di sana dia melihat suasana yang sangat sepi terasa. Namun pandangan tertuju kepada pintu utama yang terbuka lebar pada saat itu. Mbak Siti? Binani? Panggilannya yang namun tak ada sautan dan jawaban dari panggilan itu. Listia terheran sekali bagaimana mungkin rumah dalam keadaan sesepi itu. Rumah sepi gini, tapi pintu ngeblak-blak agak karuan. Loh, Mas, ternyata kamu belum berangkat ke rumah sakit? Tanya Listia seraya berjalan mendekati suaminya. Namun Damar tak menjawab, dan justru hanya tersenyum dengan lebarnya. Kini pria berparas taman itu melipat kedua tangannya dan bersandar di sebuah mobil. Ya malah diam aja lagi. Aku cuma mau pastiin aja. Pastiin apa? Pastiin kalau kamu senang atau enggak nerimanya. Maksud kamu apa sih, Mas? Aku gak ngerti deh. Ini buat kamu. Damar berucap seraya menyingkir dan memperlihatkan mobil yang sedari tadi di belakanginya. Listia tercengang akan hal itu. Dirinya seakan tak bisa berkata-kata pada akhirnya. Kedua mata melebar dan mulutnya ternganga sempurna. Gimana? Apa kamu suka? Kalau kamu gak suka, gak apa-apa sih. Nanti biar aku tukar dengan yang lain. Oh, enggak kok Mas. Ini udah jauh lebih dari cukup buat aku. Ini beneran buat aku, Mas. Ya iyalah sayang. Makasih sayang aku. Listia pun memeluk dan menggelayut dengan manja kepada suami yang sangat mencintainya itu. Hari-hari Listia dilalui penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Keluarga barunya membuatnya lebih bersemangat menjalani hidup. Walaupun dirinya menikah untuk yang kedua kali, akan tetapi dia merasa seolah seperti sedang menjalani pernikahannya untuk yang pertama kali.
berbahagia bersama suami dan putri kecilnya yang sangat disayang oleh Damar. Pada hari itu, Listia baru saja keluar dari dalam mall dengan membawa barang-barang belanjaannya. Listia tampak kerepotan membawa banyaknya kresek dan paper bag di tangannya. Namun tiba-tiba seseorang telah meraih dari tangannya sehingga membuat Listia cukup terkejut. Setelah Listia sempat menghentikan langkahnya karena terkejut, Listia pun akhirnya menoleh dan dilihatnya lah sosok Rangga yang berdiri santai tepat di belakangnya dengan memasang sebuah senyuman kepadanya. "Sini, aku bantu bawain, Lis." "Kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini sih, Mas?" "Ya kebetulan banget ketemu di sini. Aku tadi lihat kamu. Ya terus aku sapa aja lah. Maaf, Mas. Sekarang aku lagi buru-buru, permisi." "Aku cuma mau bantuin aja, Lis. Aku gak akan bikin kamu rudah. Aku janji. Lagian ini kenapa kamu belanja sendiri sih? Mana suami kamu itu yang katanya penyayang? Kok gak bantuin dan biarin kamu belanja sendiri kayak gini?" Rangga menyindir tentang Damar yang seakan-akan tidak peduli kepada Listia. Mendengarkan hal itu, tentu saja Listia menjadi geram dibuatnya. Suami aku itu orangnya sibuk. Dia sibuk dengan segudang aktivitas. Pekerjaan dia menanti di mana-mana. Gak kayak kamu yang gak ada dikerjain. Kerjaannya ngurusin hidup orang doang. Listia, aku kayak gini itu karena aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau lihat kamu capek. Makanya aku mau bantuin kamu. Kenapa malah dibilang gak ada kerjaan? Terserah. Jangan gitu dong, Lis. Gimanapun juga kita pernah saling menyayangi dan memberi. Masa iya segitunya kamu bisa lupain aku sih? Kamu terlalu banyak mimpi, tahu gak? Dulu ya dulu, Mas. Sekarang ya sekarang. Jangan pernah lagi kamu ungkit-ungkit masa lalu lah. Pada kenyataannya masa lalu kita itu sama sekali gak ada indah-indahnya. Kamu kok tega banget sih sama aku, Listia? Kamu yang tega, Mas. Kamu yang buat masalah tapi sekarang kamu kayak gini dan bilang aku tega lagi. Dasar. Padahal dulu kamu itu polos loh, sopan, dan gak bisa ngomong keras. Tapi semenjak kamu sama Damar, kamu beda, Lis. Kamu malah jadi kayak gini. Ya itu kamu tahu kalau aku gak kayak dulu lagi. Terus kenapa kamu masih deketin aku sih? Gimana gak deketin kamu? Orang aku masih tetap cinta banget sama kamu. Omong kosong. Cinta apaan? Yang biasa ngianatin. Aku seneng kamu ngomong kayak gitu. Kamu masih kesel sama aku karena aku hianatin kamu. Itu berarti kamu masih sayang kan sama aku? Jangan kepedean deh ya. Siapa juga yang masih sayang sama kamu? Yang ada sudah dendam, tau gak? Udahlah, Lis. Ngaku aja. Kamu galak-galak gini tapi dalam hati sebenarnya kamu masih cinta kan? Iya kan? Kamu salah minum obat ya? Namun Rangga masih tetap terkekeh seolah ia justru semakin gemas kepada Listia. Sini-sini, peluk-peluk. Jangan sentuh aku sedikit pun. Mundur. Aku bilang mundur. Ya ampun, galak amat sih. Tapi kenapa malah tambah gemes ini sih? Bikin tambah penasaran, tahu nggak? Udah minggir. Kamu ngehalangin jalan aku. Aku mau masuk. Jangan sok jual mahal, kenapa, Lis? Dulu saat kita masih jadi suami istri, kamu paling berani deketin aku. Bahkan kamu gak malu-malu buat minta. Tapi sekarang malah kayak gini sih. Terserah ya kamu mau ngomong apa. Aku udah capek banget. Dan sekarang aku gak mau ngurusin kamu. Apa kamu benar-benar sudah segitu gak sukanya sama aku, Lis? Iya. Aku gak suka lagi sama kamu. Dan aku jauh lebih suka kalau kamu itu gak muncul lagi di hadapan aku. Listia, demi apa? Aku gak rela kamu sama orang lain, Lis. Dia bukan orang lain. Dia suami aku. Iya, oke. Dia suami kamu. Tapi perlu kamu tahu, dia pasti akan ninggalin kamu kalau dia tahu kamu deket-deket sama cowok lain. Siapa yang deket-deket siapa? Sadar. Aku selalu jauhin kamu dan kamu yang terus-terusin deketin aku. Ini gak bisa dibiarkan gitu aja. Kamu harus jadi milik aku lagi, Listia. Dalam mimpi kan? Bisa aja sih, silakan. Tapi kalau buat kenyataannya, aku tetaplah istri Damar. Laki-laki yang satu-satunya aku sayang. Dia itu mantan kamu. Apa di saat kita masih jadi suami istri kalian sudah saling komunikasi? Gak usah ngasal kalau ngomong. Omongan kamu itu gak ada akhlaknya, tahu gak? Terus kenapa kamu begitu mementingkan Damar? Ya karena dia suami aku. Emangnya salah kalau aku mementingkan suami aku sendiri? Yang salah itu kalau aku mementingkan kamu, paham?
Heran, kenapa ya bisa cepet banget lupain mantan suami kayak gitu aja. Karena suami baru aku sekarang itu jauh lebih baik segalanya dari kamu, Mas. Dia bisa mengayomi, dia hebat dalam berbisnis, hebat dalam bidang media, bahkan hebat juga dalam hal-hal yang romantis. Hentikan, aku gak mau denger lagi omongan kamu itu. Loh, kenapa sih? Padahal aku mau cerita kalau aku sekarang ngerasa tercukupi dalam segala halnya. Dia paling jago nyenengin istri loh. Kayak apapun kamu bilang itu, bagi aku gak ngaruh apapun. Aku tahu kamu pasti gak bisa move on dari aku kan. Ini cuma alasan kamu aja kan? Rangga menyeringai namun di dalam hatinya tampak kesal tak terduga. Gak usah ngomongin hal yang gak penting deh ya. Lebih baik sekarang kamu minggir karena aku mau pergi. Minggir. Listia segera bergegas memasuki mobilnya. Tanpa berkata apapun lagi, namun ternyata Rangga justru membuka pintu mobil itu kembali. Ngapain kamu? Listia terbelalak sempurna ketika mendapati Rangga tengah membuka kembali pintu mobilnya. Lis, aku sayang kamu, ucapnya seraya hendak memeluk Listia. Sebisa mungkin Listia mencoba untuk melepaskan diri dari Rangga. Listia sangat geram atas sikap Rangga yang selama ini telah membuatnya kesal. Situasi di mana mantan suami ingin kembali ke dalam hati adalah hal yang mustahil. Pastilah Listia sudah menjadi istri bagi Damar. Dan kini pria itu justru mengejarnya sehingga menjadikan situasi yang dan tidak memerlukan pertimbangan yang matang. Ketika Rangga yang tak lain adalah mantan suami yang ingin kembali. Ya, keputusan Listia adalah menjauhi Rangga. Tapi di saat ini pria itu justru berusaha untuk memeluk dirinya. Lepasin aku, Mas, tolong, seru Listia yang menjauhkan diri dari Rangga. Seorang satpam setempat yang kebetulan sedang lewat itu pun seakan mendengar suara orang meminta tolong. Dan benar saja, Pak Satpam itu melihat seseorang yang tengah melakukan sesuatu di dalam mobil dengan pintu kemudi yang terbuka. Segeralah Satpam tersebut menarik badan Rangga dari sana. Dia segera menarik dan mengajukan pria itu dari Listia. Listia yang menangis akan syok dengan sikap Rangga tersebut. Ia benar-benar tak menyangka jika sosok Rangga dapat melakukan hal yang sedemikian. Listia masih terduduk di dalam mobil dengan badan yang melemas dan cukup gemetar pada saat itu. Satpam itu langsung menyekal kedua lengan Rangga dari belakang. Lagi ngapain kamu? Kamu mau ngapain? Apa urusan kamu? Jangan macam-macam Anda ya. Saya itu keamanan di sini. Anda udah buat owner di sini. Mana harus kami beri pelajaran? Listia masih tetap menangis di dalam mobil dengan pintu yang masih terbuka. Bisa diam gak kamu? Dengan sangat kerasnya Rangga justru menepis satpam tersebut sambil berpaling pergi dari sana. Mbak baik-baik saja kan? Gak apa-apa, Pak. Aku baik-baik aja, Pak. Makasih banyak ya, Pak, udah nolongin aku. Iya, Mbak, sama-sama. Sekarang Mbaknya hati-hati ya, Mbak. Dengan perlahan mobil yang dikendarai oleh Listia melaju dengan kencang. Ini kalau udah kejadian kayak gini gak cerita sama suaminya sih kebangetan juga ini si Listia. Di rumah Rangga, Rahma sedang asyik menonton televisi dengan ditemani secangkir lagi tulisannya, secangkir lemon tea dan cemilan kesukaannya. Sangat menyenangkan juga karena acaranya adalah drama kesukaannya. Namun pada saat itu pintu telah terketuk pelan, seolah menandakan ada seseorang di luar sana. Dengan langkah pelan dan ragu, Rahma beranjak dari duduknya. Perlahan handle pintu ditekan oleh Rahma hingga akhirnya pintu terbuka dengan lebar. Karangga? Rahma, kamu udah di rumah? Iya, Karangga. Dari mana aja sih? Katanya kakak libur bekerja hari ini. Ya tadi aku habis olahraga. Karangga olahraga? Olahraga apaan? Tadi aku main basket sama teman-teman. Kita udah gak pernah ketemu. Sekalinya ketemu ya begitulah. Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Mas. Kamu haus gak? Mau aku buatin minum? Ya udah boleh. Makasih ya, Rahma. Iya, tunggu bentar ya. Rangga kini terdiam, tertegun, dan kembali teringat oleh perkataan Listia yang membandingkan dirinya dengan Damar suaminya. Setelah ini kamu bisa lihat apa yang terjadi, Lis. Ini Mas, aku buatin lemon tea, diminum dulu. Seger loh lemon tea-nya. Makasih ya, Rama. Kak, tadi ibu telepon. Katanya dia pengen main kesini. Ya udah biarin aja. Tapi Kak, gimana kalau mereka tahu nantinya?
Ya nggak akan tahu lah kalau kamu nggak kasih tahu mereka. Ya enggak lah, mana mungkin aku kasih tahu mereka. Kak Rangga capek banget ya? Lumayan. Kenapa? Enggak, tadinya aku mau ajak kamu pergi ngedate malam ini. Tapi maaf ya Rama, kalau malam ini kayaknya aku nggak bisa banget. Aku ngerasa butuh istirahat malam ini. Ya udah Kak, nggak apa-apa. Aku bisa ngerti kok. Lebih baik malam ini kamu istirahat aja. Iya, makasih banget ya Rama ya. Kamu memang paling bisa ngertiin aku. Sama-sama Kak. Oh ya, Bu ngomong apa aja? Dia cuma tanya soal keadaan kita dan... Rama, kok diam? Dia tanya apa lagi? Dia tanya tentang Kak Listia. Mereka kayaknya gak bisa move on tuh dari mantan menantunya. Ya gimana pun juga Listia itu menantu pertama mereka. Jadi udah sewajarnya kalau mereka masih sering tanya soal Listia. Lah, sewaktu masih jadi menantunya juga mereka kayak gak peduli juga kok. Tapi giliran kalian udah cerai aja malah diomongin terus. Apalagi telepon. Kesel banget. Sabar ya. Kamu kan tahu sendiri mereka kayak gimana. Terutama ibu tuh. Dia paling suka ngomel. Iya Kak, aku tahu. Tapi aku suka kesel kalau ibu ngungkit-ngungkit nama Listia terus. Emangnya gak ada nama lain apa? Udah. Jangan begitulah dah. Daripada ngomel terus, lebih baik kamu siap-siap aja deh sekarang. Kenapa? Katanya mau jalan-jalan. Hah? Jadi gak ini? Ya jadilah, tapi katanya kamu capek. Gak jadi capek. Orang dari tadi dengar kamu ngomel mulu kok. Maaf. Ya udah, ayo siap-siap. Rangga tampak selalu memanjakan Rahma. Entahlah, mungkin karena status umumnya mereka adalah saudara. Mereka tetaplah dekat. Ya walaupun hanya angkat. Akan tetapi Rangga memang sangat menyayangi Rahma. Kini Listia sudah sampai di kediamannya bersama dengan Damar. Listia sempat disambut oleh Leona yang sedang bermain dengan Mbak Yati dan Mbak Siti di ruang tengah. Sempat juga Listia menggendong Leona sebelum akhirnya wanita itu kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 2 sana. Dengan perlahan handle pintu, ia buka. Langkahnya yang tak bersemangat membuat Listia tak menyadari jika ada seseorang di dalam sana. Iya, Listia sempat terjingkat kaget ketika mendapati suaminya sudah berdiri di tengah-tengah sana. Berdiri tegap, pandangannya fokus menatap Listia, seolah-olah ada sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan pada saat itu. Kamu udah pulang, Mas? Tanya Listia seraya melanjutkan langkahnya dan mendekati Damar. Namun pria yang masih berpenampilan rapi seolah baru saja pulang bekerja dan belum sempat memasuki kamar mandi itu pun tak menjawab dan tetap menatapnya dengan serius. Kamu kenapa, Mas? Apa kamu lagi ada masalah? Bukan aku, tapi kamu. Aku? Masalah apa? Namun tanpa berkata apapun, Damar justru memberikan ponselnya kepada Listia. Dan dengan segera Listia meraih ponsel tersebut dari tangan Damar. Wajahnya yang semula mendongak menatap Damar kini menunduk dan terfokuskan kepada benda pipi yang dipegangnya. Kedua matanya perlahan melebar ketika melihat sebuah video bersama dengan Rangga dirinya yang memasuki mobil secara bersamaan dan bahkan terlihat sangat mesra di bagian kemudi. Enggak, Mas, video ini bohong. Semua itu gak seperti yang kamu bayangkan, Mas. Apa sih salah aku, Listia? Kenapa kamu tega ngelakuin itu sama aku? Apa benar menurut gosip yang beredar kalau kamu itu masih cinta sama mantan suami kamu itu? Enggak, Mas, sama sekali enggak. Terus kenapa kamu lakuin itu sama dia? Aku nggak kayak gitu, Mas. Tadi itu nggak tahu kenapa dia juga ada di sana dan kita cuma apa? Aku intinya tadi aku sama dia itu nggak ngapa-ngapain, Mas. Percaya deh sama aku. Damar meneteskan air matanya seolah hatinya sangat hancur karena merasa dihianati oleh istri yang selama ini disayanginya. Tapi dalam video itu jelas wajah kamu dan dia, Lis. Kalian bermesra-mesraan di dalam mobil itu tanpa menutup pintu mobil. Apa yang masih kurang jelas dilihat? Mas Damar, ini fitnah, Mas. Aku sama sekali gak tahu kalau ada yang ngevideoin kayak gitu. Emangnya kenapa? Kamu kaget karena tahu video itu udah sampai di tangan aku? Bukan gitu maksud aku, Mas Damar. Apa sedikit pun kamu gak pernah mikirin aku di saat kamu lagi sama mantan suami kamu itu? Aku sama sekali gak nyangka loh, Lis. Di tempat umum aja kamu bisa ngelakuin itu. Gimana kalau kamu dan dia ada kesempatan di tempat lain? Mas Damar, aku gak seburuk yang kamu kira ya.
Kamu bilang itu semua apa? Kamu mikir kalau kamu udah nyakitin perasaan aku? Damar memalingkan muka, namun air matanya tidak bisa ditahannya lagi. Hatinya sangat hancur ketika suami yang selama ini dia percaya justru tidak mempercayainya, bahkan lebih percaya dengan video yang dilihatnya. Perasaan Listia yang semula ketar-ketir was-was jika dirinya dan Rangga dapat menimbulkan fitnah dan masalah, dan kini terbuktilah sudah. Pada akhirnya Damar mengetahui pertemuan antara dirinya dan sang mantan suami. Listia dan Rangga selalu bertemu dengan tidak sengaja, akan tetapi Listia selalu berpikir khawatir jika itu dapat menimbulkan fitnah baginya dan bahkan dapat menghancurkan rumah tangga barunya. Nah, makanya kalau ada apa-apa langsung cerita. Jadi gini kan jadinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ciao.